Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Widianti Putri Azara dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi hakikat ibadah. Pengertian ibadah dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, ibadah berasal dari kata ibadatan yang berarti taat, tunduk, patuh, hina, dan pengertian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT, baik berupa ucapan atau perbuatan. Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa ibadah merupakan kewajiban dari apa yang disyariatkan oleh Allah SWT yang disampaikan Rasulnya dalam bentuk perintah dan larangan. Hakikat ibadah tercermin dalam dua masalah. Yang pertama adalah pengokohan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri sendiri. Mengokohkan perasaan bahwa di sana ada hamba yang menyembah dan ada Tuhan yang disembah. Sedangkan yang kedua, menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan. Semua itu hanya dihadapkan kepada Allah semata seraya melepaskan segala perasaan kita. Pembagian ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh merupakan ibadah khusus yang telah ditetapkan oleh Allah SWT pada tingkat dan tata cara perinciannya. Ibadah ini sudah tercantum jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ibadah ini seperti wudhu, tayamum, junub, sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata mengharapkan ridha kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Jadi segala perbuatan baik itu kalau kita niat kepada Allah, kita niatkan karena Allah, itu bisa disebut ibadah ghairu mahdoh atau ibadah umum. Seperti belajar, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kebajikan, lalu menuntut ilmu, bekerja, tolong menolong, dan lain sebagainya. Fungsi ibadah yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri bahwa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, untuk mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Yang ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dan yang terakhir adalah melatih diri untuk disiplin. Prinsip ibadah yang pertama hanya menyembah kepada Allah SWT. Yang kedua, tanpa perantara, yang artinya kita langsung menyembah tanpa melalui jimat-jimat atau berdoa kepada yang ahli kubur. Itu. Yang ketiga, ikhlas, niat ikhlas karena Allah. Keempat, sesuai dengan tuntunan yang ada pada Al-Quran dan Sunnah. Kelima, seimbang antara unsur jasmani dan rohani. Yang keenam, mudah dan meringankan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.